saya Maulia Diana Sahutri, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati disematkan setelah beliau wafat dalam Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayatullah atau Syekh Nuruddin Ibrahim, adalah salah satu anggota Wali Songo yang lahir pada 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Maulana Huda dengan Nyai Rara Santang. Julukan Sunan Gunung Jati disematkan setelah beliau wafat dalam umur 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Syarif Hidayatullah sebelum mendapat gelar Sunan, beliau menempuh pendidikan keagamaan dengan berguru kepada ulama-ulama besar. Beliau belajar tarekat yang pertama, Nasyabandiyah, Istiqoi, dan Syatariyah dari Syekh Najmurini Kubro di Mekah yang memberinya nama Mazkurullah. Yang kedua, lalu ia berguru tarekat Syaziliyah kepada Syekh Atailah dan mendapatkan nama Arematullah. Ketiga, setelah itu ia belajar tarekat Anfusiyah kepada Syekh Datuk Muhammad Siddiq dan diberi nama Abdul Jalil. Yang keempat, kemudian ia ke Karawang menemui Syekh Bentong. Yang kelima, kemudian melanjutkan ke Kudus berguru tarekat Jauziyah Madha Mahidir oleh Datuk Barul dan mendapat nama Wujudullah. Dan yang terakhir, beliau belajar kepada Sunan Ampel di Ampel Denta, lalu ditugaskan mengajar di Gunung Jati dan diakui sebagai salah satu Wali Songo. Selama berdakwah di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon, Banten, dan sekitarnya, beliau menyesuaikan metodenya dengan tradisi masyarakat setempat. Sunan Gunung Jati disematkan setelah beliau wafat dalam yang pertama, metode dakwah kultural. Sebelum Islam masuk, masyarakat Cirebon dan sekitarnya lebih dahulu mengenal agama Hindu. Menyadari hal itu, metode dakwah Sunan Gunung Jati adalah dengan memasukkan 4 tingkatan ibadah, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat ke dalam kesenian. Dalam mengajarkan syariat, media dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati adalah wayang. Wayang diibaratkan sebagai manusia dan dalang diibaratkan sebagai Tuhan. Untuk mengajarkan tarekat, Sunan Gunung Jati menggunakan pertunjukan barong. Dalam mengajarkan hakikat, Sunan Gunung Jati menggunakan kesenian tari topeng, dan pengajaran makrifat diajarkan melalui kesenian ronggeng. Sunan Gunung Jati disematkan setelah beliau wafat dalam yang kedua, metode dakwah struktural. Setelah menikah dengan Nyai Pakungwati, Sunan Gunung Jati menjadi Sultan Cirebon dengan didukung oleh Pangeran Cakrabuana. Statusnya sebagai penguasa kesultanan membuat Sunan Gunung Jati dengan mudah memobilisasi masyarakat untuk memeluk agama Islam. Dukungan dari Wali Songo yang kuat membuat Sunan Gunung Jati lebih mudah dalam berdakwah. Hal itu tidak lepas dari metode kerjasama dalam metode dakwah Sunan Gunung Jati. Metode kerjasama dalam hal ini diadakan pembagian tugas masing-masing para wali dalam mengislamkan masyarakat Tanah Jawa. Di samping itu, Sunan Gunung Jati juga menerapkan 4 metode dalam dakwahnya. Yang pertama, metode Mu'idlah Hasanah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Yang kedua, metode Al-Hikmah, menggunakan cara-cara yang bijaksana. Yang ketiga, metode Ta'awun, saling menolong dan berbagi tugas. Yang keempat, metode Tadarruj, menerapkan tingkatan belajar seorang murid. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.